Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita punya cerita yang mungkin bikin Anda agak heran ya. Coba bayangkan, ada namanya Monique Little. Dia ini siswa teladan, masuk universitas swasta bagus, lulus sarjana, tapi hasilnya malah punya hutang hampir $100.000 dan ngerasa nggak punya keahlian yang laku gitu loh di pasar kerja. Waduh, ironis banget ya kedengarannya. Iya kan? Nah, kisah nyata dia ini yang kita gali dari sumber kita hari ini, bab 2 buku Mastery Why Deeper Learning, itu memicu pertanyaan besar. Kok bisa ya sistem pendidikan yang kita jalani itu seringkali rasanya jauh banget gitu dari kebutuhan dunia nyata setelah lulus? Pertanyaan itu relevan banget ya. Iya. Dan kisah Monique ini seperti yang dijabarin di bab The Case for Reinventing Our Education System yang Ya. kita bahas ini, sayangnya ya itu bukan kasus unik. Bukan satu-satunya ya berarti? Bukan. Ini lebih kayak gejala dari masalah yang lebih besar, lebih dalam di sistem pendidikan kita. Kita bakal telusuri bareng nih, kenapa model pendidikan tradisional yang mungkin kita semua kenal, justru perlu dirombak total gitu, biar sesuai sama tuntutan abad 21. Setuju banget. Oke, mari kita bedah nih. Argumennya untuk menata ulang sistem ini ya kan? Berdasarkan pengalaman kayak Monique tadi dan data-data yang ada di bab ini. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa perubahan ini jadi penting banget? Kita mulai dari Monique dulu deh. Dia ini kan contoh klasik pengejar prestasi ya. Aktif banget di sekolah, nilai bagus, masuk Wittenberg University, jurusannya Spanyol, minornya matematika. Kedengarannya oke banget kan? Prospeknya bagus ya di atas kertas. Nah, iya. Tapi pas lulus, dia ngerasa ijazahnya itu kayak, cuma sertifikat kehadiran aja. Udah gitu punya hutang $96.000, tapi ngerasa nggak punya keahlian praktis yang bisa langsung dipakai kerja. Itu dia masalahnya. Kesempatan magang pun kalau ada, seringnya nggak dibayar. Ya jelas nggak mungkin buat dia yang punya beban hutang segitu. Betul. Pengalaman Monique ini memang pahit, tapi sayangnya ya itu tadi, mewakili banyak lulusan lain. Yang menarik justru kontrasnya antara pendidikan formal dia sama pengalaman belajar yang malah jauh lebih ngena pas dia ikut City Year. Oh, program pengabdian masyarakat itu ya? Iya, betul. Justru di sana, bukan di kuliah, dia belajar menghargai macam-macam keahlian orang. Belajar kolaborasi, sesuatu yang dia nggak dapat di kuliahnya. Akhirnya, jalan ke karir yang lebih stabil malah datang dari luar sistem formal. Dari mana tuh? Dia ikut pelatihan teknologi gratis dari organisasi nirlaba, namanya Persholes. Nah, dari situ dia dapat skill jadi analis keamanan cyber di sebuah startup. Wow, jadi kayak tamparan ya. Pengalaman paling berharga mah dari luar jalur pendidikan formal yang mahal itu, ini kan nunjukin ada gap yang gede banget ya antara kampus sama dunia kerja. Dan dia nggak sendirian kan? Sama sekali nggak. Bab yang kita bahas ini nunjukin data yang jujur aja agak bikin khawatir. Coba lihat deh, Juni 2024 kemarin, sekitar 40,5% lulusan universitas baru di Amerika itu underemployed. Underemployed maksudnya? Artinya, mereka kerja di pekerjaan yang sebenarnya nggak butuh gelar sarjana. Gitu. Dan ini bukan angka sesaat loh. Data nunjukin tingkat underemployment untuk semua lulusan universitas itu konsisten tinggi, sekitar 32-34%, bahkan dari tahun 90-an. Astaga, 40% lulusan baru kerja di bawah kualifikasinya. Itu kan gede banget. Dan ini terjadi pas biaya kuliah justru naik terus. Nah, itu dia. Tepat sekali. Ini bagian dari ironi besarnya. Biaya kuliah di AS saja contohnya, itu naiknya gila-gilaan. 169% antara tahun 1980 sampai 2019. Tapi di waktu yang sama, gaji rata-rata lulusan baru itu relatif gitu-gitu aja, cuma naik sekitar 19%. Waduh, jomplang banget ya. Biaya naik ratusan persen, gaji naiknya cuma belasan persen. Kebayangkan timpangnya gimana? Biaya bengkak, tapi nilai ekonomis ijazah dalam bentuk gaji awal itu ya nggak sepadan jadinya. Akibatnya ya jelas, krisis hutang mahasiswa yang sering kita dengar itu udah lebih dari 1,75 triliun dolar di AS saja. Jutaan orang kejebak hutang bahkan sampai mau pensiun. Betul. Sumber ini juga nyambungin ini ke fenomena generasi Peter Pan ya, yang anak muda kesulitan capai target kedewasaan kayak beli rumah, berkeluarga, gara-gara beban hutang pendidikan. Ini udah jadi masalah sistemik sih, dampaknya luas banget. Iya, betul. Nah,
Pertanyaan berikutnya kan, kenapa sih underemployment ini bisa kejadian semasif ini? Bab ini nunjuk kedua perubahan besar yang ngubah landscape ekonomi sama kerjaan selama 40 tahun terakhir. Pertama, globalisasi. Ah, The World is Flat-nya Thomas Friedman itu ya? Nah, itu dia. Banyak kerjaan manufaktur yang dulu jadi tulang punggung kelas pekerja di negara maju, pindah ke negara lain yang upahnya lebih rendah. Di AS aja, porsi tenaga kerja manufaktur itu anjlok dari 22% tahun 80 jadi cuma 9% tahun 2020. Dan ini pasti paling kerasa buat yang nggak punya gelar tinggi ya? Tepat. Terutama lulusan SMA, terus sebagian lulusan D3 atau S1 awal gitu. Upah median mereka di AS malah turun sekitar 12% sejak 1980 kalau disesuaikan inflasi ya. Tapi globalisasi ini nggak cuma soal pabrik loh. Oh ya, gimana tuh? Kerjaan kerah putih juga kena, kayak akuntansi, siapin pajak, bahkan baca hasil X-ray, itu sekarang bisa dikerjain sama tenaga kerja terampil di negara lain yang bayarannya lebih murah, gara-gara internet dan software. Jadi kompetisinya benar-benar global sekarang. Oke, globalisasi. Terus kekuatan kedua apa? Yang kedua itu pergeseran kebutuhan keterampilan tingkat tinggi. Jadi otomatisasi sama AI itu kan makin ngambil alih kerjaan yang sifatnya rutin, repetitif. Iya, iya. Akibatnya, kerjaan yang tersisa atau kerjaan baru yang muncul, itu makin nuntut kemampuan yang gak gampang diotomatisasi, kayak pemecahan masalah yang kompleks, kreatif, terus kemampuan kerja tim yang efektif sama skill interpersonal yang kuat. Ini bahkan berlaku buat posisi-posisi awal, entry level. Berarti cara perusahaan rekrut orang juga pasti berubah dong ya? Udah nggak bisa cuma lihat ijazah atau nilai aja. Persis. Nah, ini salah satu bagian paling menarik nih dari bab ini. Studi kasusnya Google. Kita mungkin mikir ya, perusahaan teknologi raksasa kayak Google pasti nyarinya orang super pinter coding, IPK sempurna gitu kan? Iyalah, pasti itu. Ternyata, Laszlo Bock, mantan SVP People Operations mereka, itu pernah bikin analisis internal gede-gedean. Hasilnya, Mengejutkan. IPK sama skor tes standar itu ternyata, kata dia, sama sekali nggak berguna buat prediksi kinerja karyawan di Google. Tunggu. IPK sama skor tes nggak berguna di Google. Serius? Itu kan kedengarannya aneh banget ya. Terus apa dong yang mereka cari? Justru itu menariknya. Gara-gara temuan itu, Google ngerombak total kriteria rekrutmen mereka. Yang paling penting buat mereka sekarang itu, 1. Kemampuan kognitif umum. Maksudnya IQ gitu? Bukan sekedar IQ, lebih ke kelincahan belajar, learning agility gitu. Kemampuan proses informasi cepat on the fly, dan yang paling penting, kemampuan nyambung-nyambungin info yang kayaknya nggak nyambung. Nah, ini mereka ukur pakai wawancara perilaku terstruktur yang khusus. Oke, kemampuan belajar, berpikir fleksibel, terus? Kedua, kepemimpinan emergen. Ini bukan soal jabatan ya, tapi kemampuan buat ambil inisiatif, mimpin pas situasi butuh di dalam tim, tapi sama pentingnya juga kemauan buat mundur, kasih kesempatan orang lain mimpin pas perlu. Jadi soal fleksibilitas peran, nggak egois gitu. Menarik. Bukan tipe bos kaku gitu ya, tapi lebih situasional. Lanjut, yang ketiga. Ketiga, kepemilikan ownership sama kerendahan hati intelektual humility. Maksudnya, orang tuh harus punya rasa tanggung jawab kuat buat ikut mecahin masalah. Nggak gampang nyerah, tapi di saat yang sama, harus rendah hati juga. Ngaku kalau nggak tahu semuanya, mau belajar dari salah, terbuka sama ide orang lain, nggak peduli siapa yang ngasih ide. Oke, kemampuan belajar, kepemimpinan fleksibel, tanggung jawab, plus rendah hati. Nah, terus skill teknisnya gimana? Kan di perusahaan teknologi, masa nggak penting? Nah, ini dia, bagian paling bikin kagetnya dari temuan Google. Menurut sumber ini ya, keempat, pengetahuan konten atau keahlian teknis, expertise, itu ternyata dinilai jadi kriteria yang paling kurang penting di antara 4 itu. Loh kok bisa? Gimana logikanya? Logika Google gini, kalau orang punya 3 kualitas pertama tadi, kognitif oke, kepemimpinan emergen, sama ownership plus humility, mereka pasti bisa kok belajar skill teknis yang dibutuhin. Malah, seringnya orang kayak gini bisa bawa perspektif baru, solusi inovatif, yang mungkin nggak kepikiran sama ahli yang udah kelamaan di bidang itu. Wah, ini benar-benar ngebalikin cara pandang lama soal kualifikasi kerja ya. Apa ini cuma berlaku di Google aja atau udah jadi tren umum?
Sumber ini bilang sih ini tren yang udah meluas. Nggak cuma Google atau sektor teknologi aja. Perusahaan gede lain kayak Accenture, Dell, Bank of America, bahkan pemerintah kayak negara bagian Maryland di AS, itu udah mulai ngehapus syarat S1 buat banyak posisi entry level mereka. Serius? Pemerintah juga? Iya, mereka lebih fokus ke skill sama kompetensi yang bisa dibuktiin langsung. Ada data lain yang dukung ini? Ada survei dari NACE, itu Asosiasi Kampus dan Perusahaan di AS, tahun 2023 nunjukin mayoritas perusahaan sekarang lebih mentingin bukti kemampuan problem solving sama kerja tim pas rekrut lulusan baru. Penggunaan IPK sebagai filter utama malah turun drastis. Dulu 73% perusahaan pakai di 2018, sekarang tinggal 37% di 2022. Jauh banget turunnya ya? Banget. Terus laporan Future of Jobs dari World Economic Forum juga konsisten bilang skill paling dibutuhin itu analytical thinking sama creative thinking. Terus diikuti sama resilience, flexibility, agility, yang intinya kemampuan adaptasi dan mandiri gitulah. Ini semua nyambungnya ke konsep skill abad 21 yang sering kita dengar kayak 4C itu ya? Tepat sekali. Keterampilan yang dicari itu pas banget sama kerangka 4C. Critical thinking, berpikir kritis. Communication, komunikasi, kolaborasi, sama creative thinking, kreatif. Sumber ini malah nambahin C kelima, character. Karakter. Maksudnya gimana tuh? Itu mencakup hal-hal penting kayak agency atau inisiatif, grit, daya juang, humility, rendah hati, trustworthiness, bisa dipercaya, sama empathy, empati. Jadi yang dicari itu bukan lagi sekedar tahu apa, tapi lebih ke bisa apa dan jadi orang kayak apa. Oke, jelas banget ya, ada ketidakselarasan besar antara apa yang dibutuhin dunia kerja dan hidup, 4C plus karakter, sama apa yang sering dihasilkan sistem pendidikan kita, kayak kasus Monik tadi. Nah pertanyaannya, kenapa sih sistem pendidikan sekarang ini gagal penuhin kebutuhan ini? Fokusnya emang di mana sih sebenarnya? Fokus utama sistem pendidikan tradisional, ya seperti yang dikritik di bab ini, itu cenderung ke transfer pengetahuan konten akademis. Fakta, teori, rumus, gitu. Terus ngukur sejauh mana siswa bisa ngingat informasi itu. Lewat ujian ya biasanya? Nah, iya. Alat ukur utamanya sering banget tes standar, apalagi yang pilihan ganda, biar gampang diperiksa mesin kan. Dalam model kayak gini, pengembangan skill abad 21 yang kompleks, kayak 4C sama karakter tadi, ya sering jadi prioritas kedua. Atau malah keabaikan sama sekali. Tapi kan udah banyak upaya reformasi pendidikan selama ini. Apa itu nggak berhasil? Gimana pandangan sumber ini? Justru, menurut argumen di bab ini, banyak upaya reformasi yang dilakuin puluhan tahun terakhir, terutama di AS ya sebagai konteks utama sumber ini, itu seringnya malah memperburuk keadaan, atau paling nggak nyentuh akar masalahnya. Kok bisa gitu? Sumber ini nyorot beberapa momen kunci. Misalnya dokumen Cardinal Principles tahun 1918. Awalnya, tujuannya bagus banget loh, luas. Mencakup kesehatan, penguasaan dasar, baca tulis hitung, kewarganegaraan, vokasi, penggunaan waktu luang, karakter etis. Kedengarannya bagus, holistik gitu. Terus kenapa jadi melenceng? Implementasinya, menurut sumber ini, jadi kedistorsi gara-gara dua hal. Meluasnya penggunaan tes standar, khususnya tes IQ kayak Stanford Binet, sama penerapan sistem tracking atau penjurusan siswa. Tracking maksudnya gimana? Siswa dipilah-pilah pakai tes IQ. Ada jalur akademik buat yang unggul ke kuliah, jalur vokasi buat langsung kerja, sama pendidikan khusus. Nah, praktik penjurusan ini dikritik karena seringkali bias, berdasarkan ras dan kelas sosial. Akibatnya, fokus utama pendidikan buat mayoritas orang jadi geser. Jadi cuma sekedar hafalan materi yang gampang diukur pakai tes. Jadi alih-alih ngembangin potensi malah fokus ke ngotak-ngotakin orang sama hafalan ya? Terus reformasi yang lebih baru gimana? Kayak A Nation at Risk gitu? Nah, itu dia. Laporan A Nation at Risk tahun 83 di AS itu kan bikin heboh soal daya saing ekonomi. Terus muncul gelombang reformasi yang nekenin kekakuan akademis. Maksudnya kekakuan? Ya lebih banyak mata pelajaran inti wajib, matematika, sains, dan lain-lain. PR lebih banyak, tes standar lebih banyak buat ngukur kemajuan, terus akuntabilitas sekolah berdasarkan hasil tes itu. Tapi akibatnya apa? Mata pelajaran pilihan berkurang, kurikulum jadi kurang fleksibel, terus fokus ke pengembangan skill praktis, seni, sama aspek non-akademis lainnya makin kesingkir. Gerakan reformasi berbasis standar ini jadi dominan banget. Jadi ironis ya, reformasi yang niatnya ningkatin kualitas malah bikin pendidikan makin jauh dari skill relevan kayak 4C plus karakter, malah makin nekenin hafalan yang gampang dites. Tepat. Itu argumen utamanya. Akibatnya,
banyak bidang penting buat hidup di abad 21, kayak seni yang ngasah kreativitas, pendidikan kewarganegaraan buat partisipasi demokrasi, terus pendidikan kesehatan dan kesejahteraan, itu jadi makin terpinggirkan dalam prioritas kurikulum sama penilaian. Kegagalan fokus di hafalan ini, kata sumbernya, punya dampak nyata ya di dua area penting. Kemampuan kita jadi warga negara yang efektif, sama kemampuan jaga kesehatan diri. Kita bahas yang pertama dulu, soal kewarganegaraan. Dunia kita kan makin ribet ya. Banget. Polarisasi politik, tsunami misinformasi, tantangan AI, krisis iklim, ketidaksetaraan. Ini semua nuntut warga negara yang bisa mikir kritis tingkat tinggi. Betul, perlu bisa nilai info, ngenalin bias, paham argumen beda-beda, terus bisa diskusi yang sehat, gitu kan? Tapi kok malah pendidikan kewarganegaraan menurun? Ironisnya gitu, investasi dan fokusnya turun drastis. Sumber ini kasih data kontras di AS. Investasi federal cuma 5 sen per siswa per tahun buat pendidikan kewarganegaraan. Bandingin sama $54 per siswa buat program STEM. Waduh, jauh banget bedanya. Dan cara ngajarnya juga sering nggak pas. Seringnya gitu. Misalnya banyak negara bagian AS wajibin siswa lulus tes kewarganegaraan. Tapi tesnya cuma ngukur hafalan fakta dasar, bukan pemahaman prinsip demokrasi atau skill buat ikut aktif. Kayak Monik tadi ya, dia dapat pemahaman soal milih dan terlibat di komunitas malah dari ibunya. Nah, iya. Atau dari pengalamannya di City Yield, bukan dari kelas formal. Ini nunjukin lagi, yang dibutuhin itu bukan cuma pengetahuan, tapi juga skill 4C sama karakter, peduli, mau bertindak. Oke, selain kewarganegaraan, area kegagalan kedua yang disorot itu soal kesehatan dan kesejahteraan. Kita kan lihat ada krisis kesehatan mental remaja yang parah banget sekarang ini. Depresi, cemas, naik terus, terutama sejak awal 2010-an. Iya, bab ini secara khusus ngutip penelitiannya Jonathan Haidt ya, di buku The Anxious Generation. Dia ngaitin lonjakan masalah mental ini sama perubahan pola asuh. Dan yang paling signifikan, adopsi massal smartphone sama medsos oleh remaja di periode itu. Dampaknya apa aja tuh? Macam-macam. Sumber ini rangkum, cyberbullying naik, tekanan sosial konstan, nggak puas sama citra tubuh gara-gara bandingin diri terus di medsos, harga diri turun, tidur keganggu, terus interaksi tatap muka sama main bebas di dunia nyata jadi berkurang drastis. Padahal itu penting banget buat perkembangan sosial emosional. Dan di tengah tantangan digital dan mental ini, sekolah lagi-lagi dianggap kurang membekali siswa ya? Seringnya begitu. Yang dibutuhin itu literasi digital yang lebih kuat. Bukan cuma cara pakai software, tapi kemampuan kritis buat nilai info online. Studi Stanford nunjukin siswa gampang banget ketipu berita palsu. Literasi digital juga termasuk paham algoritma gitu? Iya, paham jarak kerja algoritma medsos, etiket online, jejak digital kita, terus gimana pakai teknologi secara sehat dan konstruktif. Pengalaman Monik lagi-lagi nyambung di sini. Betul, dia cerita pemahaman soal kesehatan fisik itu baru dia dapat pas dewasa, pas ambil sertifikasi pelatih pribadi. Kelas olahraga di sekolahnya katanya isinya lebih banyak main dodgeball daripada belajar soal fisiologi, nutrisi, atau bangun kebiasaan sehat. Soal karakter juga gitu ya? Iya, kayak resiliensi, daya juang, dia ngerasa dapat dari didikan rumah. Meskipun dia juga catat ada narasi negatif soal ras yang ikut ngebentuk dia. Jadi kompleks juga pembentukan karakter itu. Oke, jadi setelah kita telusuri perjalanan Monik, lihat data ekonomi, perubahan kriteria kerja kayak di Google, kritik reformasi pendidikan, terus kegagalan di isu kewarganegaraan dan kesehatan, apa nih kesimpulan utama dari bab 2 ini? Kesimpulannya cukup tegas ya. Sistem pendidikan kita sekarang, yang dasarnya dibangun buat era industri abad lalu, itu secara fundamental udah nggak memadai lagi. Gagal. Gagal dalam hal apa? Gagal ngebekalin siswa sama skill kognitif esensial kayak 4C tadi, sama kualitas karakter yang dibutuhin buat 3 hal. Pertama, sukses dan adaptasi di dunia kerja abad 21. Kedua, partisipasi efektif sebagai warga negara. Ketiga, jaga kesehatan dan kesejahteraan pribadi. Fokus ke hafalan konten sama tes standar itu udah usang dan nggak efektif. Dan penting juga, upaya reformasi tambal sulam selama ini yang cuma nambah jam pelajaran atau perketat tes, itu malah seringnya bikin masalahnya awet atau makin parah ya. Tepat. Makanya, argumen utama bab ini bukan sekedar reformasi lagi. Yang dibutuhin itu penemuan kembali reinvention, sistem pendidikan secara total. Reinvention, maksudnya gimana tuh? Ya ganti paradigma.
Dari model belajar berdasarkan jam duduk di kelas yang diukur tes pilihan ganda, ke sistem baru yang fokusnya penguasaan, mastery kompetensi, dan karakter yang penting. Sistem yang bisa nilai kemampuan siswa buat terapin pengetahuan di dunia nyata, bikin sesuatu baru, mecahin masalah rumit, dan yang nggak kalah penting, sistem yang bisa numbuhin motivasi intrinsik siswa buat terus belajar seumur hidup. Nah, konsep inilah inti dari mastery learning yang diusulin buku ini. Wah, visinya ambisius ya, tapi juga kerasa penting banget. Ini ninggalin kita semua, termasuk Anda yang dengerin. Pertanyaan mendasar ya, gimana kita bisa mulai rancang ulang pengalaman belajar di sekolah, kuliah, atau bahkan di tempat kerja biar benar-benar relevan, memberdayakan, dan siapin kita buat masa depan yang nggak pasti ini. Itu tantangan kita bareng-bareng. Mungkin sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan, kalau kita terima argumen tadi, kalau sistem formal sering ketinggalan, seberapa jauh sih tanggung jawab kita sebagai individu buat proaktif, nyari, ngerancang, bangun pembelajaran yang berarti buat diri sendiri di luar struktur yang ada? Menarik. Gimana kita bisa mulai bangun semacam portofolio penguasaan pribadi? Kumpulan bukti nyata apa yang benar-benar kita bisa lakuin, bukan cuma ijazah. Meskipun sistem di sekitar kita mungkin belum sepenuhnya dukung ini ya. Mungkin langkah pertamanya ya tanya ke diri sendiri. Apa sih yang benar-benar pengen saya kuasai? Skill atau pengetahuan apa yang paling penting buat saya? Dan kenapa? Pertanyaan reflektif yang kuat banget ya buat nutup penelusuran kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam soal argumen penting untuk menata ulang sistem pendidikan kita dari bab 2, Mastery Why Deeper Learning. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.